Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Menghadapi akhir zaman saya mengambil salah satu cuplikan. Akhir zaman itu semua modernisasi hilang. Telepon nggak ada, kendaraan nggak jalan, listrik nggak ada, pompa air mati nggak ada, bisa semua. Ya, saya mengambil satu cuplikan cerita aja. Kalau kita biasanya makan itu beli sayur di pasar, betul ya? Naik kendaraan, minum air dari air pompa sumur, betul ya? Kalau kendaraan semua mati, saudara-saudara kita dari rumah atau dari kebun nggak bisa ke pasar, kita sendiri nggak bisa ke pasar. Semua listrik mati, ATM mati, semuanya mati. Semuanya lumpuh. Karena memang sudah akhir zaman. Ini gambaran. Kemudian pada waktu itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu kira-kira kita makan apa? Hanya itu Saya mengajak ibu bapak berpikir itu karena apa? Siapa tahu akhir zaman itu ada di waktu kita. Tapi paling tidak bukan persoalan itunya saja, tetapi adalah apakah yang kita persiapkan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu sudah betul enggak ya di hadapan Allah Ta'ala. Banyak para pendakwah, para ustadz mengajarkan kebaikan-kebaikan banyak. Ya, ayo kita telah, kita belajar. Tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan sholat, ibadah wajib kita tingkatkan, yang sunnah kita kerjakan. Kemudian akhlak juga iya. Karena akhlak itu juga menjadi dasar ibadah, bukan main-main. Dari sinilah, kalau umpamanya akhir zaman itu ada di umur kita, umpama nih, kita nggak siap ibadahnya, nggak siap, kocar kacir semua kita kerjakan, kemusyrikan kita kerjakan. Kemusyrikan kita kerjakan, belum taubat sama Allah Ta'ala, akhir zaman turun, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang harus kita ketahui, ini sudah tertulis dalam hadis Nabi. Kenapa listrik ini mati semua, insya Allah nanti Allah akan menurunkan seperti meteor. Kemudian benda-benda angkasa itu turun ke bumi yang bermedan magnet. Dan di mana bermedan magnet itu semuanya turun dan semua listrik, kumparan dan sebagainya itu macet. Di titik itulah sebenarnya kita harus paham. Ibu-ibu, Bu, seandainya kita kebagian nih akhir zaman. Udah siap belum? Siap belum? Belum. Coba kita dengerin lagi tausiah dari Pak Ustadz Danu. Seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Iya. Mas Bobi siap? Kalau kita tidak bisa makan sehari, 2 hari, 3 hari, kita masih punya anak SD, anak kecil yang masih baru bisa jalan. Kemudian dia kelaparan, mau makan apa? Gak ada yang bisa kita makan. Itulah yang harus kita persiapkan untuk hidup. Dan di titik-titik itulah semua orang di dunia ini kelaparan. Di titik itu Dajjal turun dalam bentuk manusia. Turun dalam bentuk manusia, dia cari orang-orang muslim yang dia cari. Dia iming-imingin dengan makan karena memang pada waktu itu, khusus saya cerita orang muslim itu kelaparan. Sebenarnya semua dunia itu kelaparan. Cuma orang muslim dia yang paling diiming-imingin. Karena orang-orang muslim itu akan diajak untuk murtad. Nah, bagi kita saat ini saya tidak tahu, tapi sebenarnya gambaran akhir zaman itu sudah mulai dekat. Bagaimana Arab itu juga mulai turun salju. Bagaimana Arab itu yang dulunya nggak pernah hujan, ada hujan. Bagaimana negara Arab itu dulunya gersang, sekarang itu udah teduh, udah banyak kehijauan. Itu sebenarnya sudah. Bagaimana diceritakan dalam hadis bahwa nanti kurma di daerah sekitar Palestina itu tidak berbuah, sekarang sudah mulai tidak berbuah dan betul-betul itu akan terjadi. Bagaimana nanti danau di Israel itu airnya surut, sekarang sudah surut. Akhir zaman ini sesuatu hal yang memang pasti akan terjadi sebelum kiamat. Sebelum kiamat. Ada waktunya nanti. Dajjal keluar, kemudian dari mulai itu peperangan itu bisa antara muslim dengan muslim, cari makan, semua bisa jadi perang. Saya mencoba untuk
memahami. Tapi Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang melihat acara ini, persiapkanlah diri kita. Siapa tahu akhir zaman itu di umur kita. Siapa tahu. Ya. Kalau saya jawab siapa tahu sambil senyum-senyum, ya insya Allah. Insya Allah, hanya itu aja saya bisa bercerita. Baik, Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa masih menyampaikan cerita-cerita akhir zaman yang Amin. memang betul-betul nanti apa yang harus dihadapi. Amin. Saya bisa menyampaikan, saya bisa mengajak saudaraku yang lain yang memilih. Amin.